Pemirsa, program vaksinasi COVID-19 termasuk dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN pada tahun ini. Lantas bagaimana dengan realisasi atau penyaluran dana PEN untuk program vaksinasi sampai dengan akhir bulan Juli lalu? Kita akan lihat dalam infografis berikut ini. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda, pemirsa, mengenai informasi terkait dengan hal tersebut. Direktur Anggaran Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Purwanto menyatakan realisasi belanja vaksin tahun ini dilakukan dengan menggunakan dua skema, di mana beberapa anggaran dialokasikan untuk pelunasan, sementara anggaran lainnya dialokasikan untuk pembayaran uang muka. Dan berbicara mengenai realisasi program vaksinasi, tentu juga tidak lepas dari realisasi jumlah vaksin yang telah diberikan atau disuntikan untuk masyarakat. Kita lihat selengkapnya, pemirsa, dalam grafis berikutnya. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, Kementerian Keuangan melansir dari total anggaran 57,84 triliun yang dialokasikan untuk program vaksinasi tahun ini, sebanyak 51,33 triliun diantaranya berasal dari belanja pemerintah pusat. Sementara 6,51 triliun berasal dari dana alokasi umum atau DAU ke daerah. Dan selain untuk pengadaan vaksin, anggaran program vaksinasi tahun ini juga dialokasikan untuk sistem informasi serta insentif bagi vaksinator termasuk dari TNI dan juga Polri. Dan pemirsa, untuk berbicara mengenai vaksinasi tentu juga tidak lepas dari realisasi dan target penyuntikan vaksin per hari. Kita akan lihat, pemirsa, dalam grafis berikut ini bagaimana terkait dengan pencapaian target dari vaksinasi per hari. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar Anda, di mana penyaluran vaksin, pemirsa, ini tampaknya juga mengalami dosis yang berbeda-beda tentunya setiap hari, namun totalnya sudah mencapai sekitar 97,5 juta. Dan Kementerian Kesehatan memastikan masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, ekonomi, dan masyarakat lainnya yang belum memiliki nomor induk kependudukan atau NIK bisa memperoleh vaksin COVID-19. Upaya itu dilakukan untuk memudahkan akses masyarakat tertentu seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK agar juga mendapat vaksin COVID-19. Dan pada bulan Agustus hingga akhir tahun ini, vaksin COVID pun masih terus akan didatangkan oleh pemerintah untuk mencapai target vaksinasi kita. Lihat selengkapnya, pemirsa, dalam infografis berikutnya. Ini adalah rencana kedatangan vaksin COVID-19. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan jika vaksin seluruhnya bisa datang ke Indonesia sesuai dengan jadwal pada Agustus hingga Desember, maka Indonesia akan memiliki 331 juta dosis vaksin. Jumlah tersebut pun akan cukup untuk memvaksinasi 220 juta rakyat Indonesia. Dan kita pun tentunya berharap, pemirsa, ya, program vaksinasi bisa berjalan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya vaksinasi menjadi salah satu kunci utama untuk mengakhiri pandemi COVID-19 serta menjadi salah satu pendukung pemulihan ekonomi nasional sehingga perekonomian Indonesia bisa kembali seperti sedia kala. Amin.